Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan Bu Iin Ambar Lestari dalam pelajaran geografi kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teori interaksi wilayah. Jadi pada kali ini kompetensi dasar kita masih berada di KD 3.1, memahami konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Dan tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisis teori interaksi wilayah. Baiklah, ada beberapa komponen yang mempengaruhi interaksi wilayah. Yang pertama adalah dilihat dari jumlah penduduknya. Yang kedua, jarak antara dua wilayah tersebut dan jumlah jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah. Teori yang pertama adalah teori grafis. Teori ini menyatakan bahwa infrastruktur berupa jaringan jalan itu sangat menentukan distribusi kelancaran manusia, barang maupun jasa. Jadi, tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya interaksi antara dua wilayah. Nah, ini adalah contoh mengetahui atau membandingkan indeks konektivitas dua wilayah ya. Jadi rumusnya sudah ada, itu sudah tertulis dengan jelas. Jadi indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kota. Baiklah, langsung saja latihan menghitung indeks konektivitas dua wilayah. Coba kalian perhatikan di situ sudah ada contoh, ada dua wilayah, yaitu wilayah A dan wilayah B. Di situ ada garis dan juga titik. Garis di situ mewakili jumlah jaringan jalan, sedangkan titiknya adalah mewakili jumlah kota. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. Wilayah A, kita hitung dulu. Wilayah A, kalau kita hitung jumlah jaringan jalannya ada 9. Yang garis-garis itu adalah jalan ya. Kemudian titiknya ada 6. Tinggal masukkan saja rumusnya. Rumus yang tadi, yang di atas tadi. Indeks konektivitas sama dengan jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah kota. Jalannya ada 9 dibagi kota 6. Hasilnya 1,5. Kemudian yang B. Yang B tadi juga sama. Kita bisa menghitung bahwa ada 10 jaringan jalan, sedangkan jumlah kotanya ada 7. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus dan ketemu hasilnya. 10 dibagi 7 sama dengan 1,4. Jadi kesimpulannya, berdasarkan nilai konektivitasnya, potensi interaksi antara kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan wilayah B. Jadi situ kan terlihat yang wilayah A hasilnya 1,5, sedangkan yang wilayah B hasilnya 1,4. Sehingga wilayah A lebih tinggi dari wilayah B. Dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antara kedua wilayah relatif sama. Jadi perbandingannya tidak boleh timpang. Jadi antara wilayah satu dengan wilayah lain, jika ingin dihitung indeks konektivitasnya, berarti dua wilayah tersebut memiliki kondisi yang hampir serupa atau hampir sama. Untuk apa analisis indeks konektivitas? Ternyata analisis indeks konektivitas itu bisa juga salah satu indikator untuk mempertimbangkan dalam menentukan lokasi usaha yang potensial. Karena jika memiliki interaksi nilai yang tinggi, maka akan tinggi pula interaksi yang terjadi dan arus pergerakan manusia, barang, dan jasa juga akhirnya dapat tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua ada teori gravitasi. Model teori gravitasi Newton ini diterapkan oleh W.J. Reilly, seorang ahli geograf. Dia mengukur kekuatan interaksi
keruangan antara dua wilayah atau lebih, di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Kita langsung pada rumusnya. Ini adalah rumus model gravitasi Newton untuk menghitung kekuatan interaksi antara dua wilayah. Interaksi A dan B berarti wilayah interaksi A, kota A dan kota B sama dengan konstanta jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak antara wilayah A dan B kuadrat. Kita langsung latihan soal. Perhatikan di sini. Di sini sudah ada soal wilayah A dengan jumlah penduduk 20.000. Wilayah B dengan penduduk 30.000 dan wilayah C penduduknya 40.000. Jarak antara A dan B adalah 50 km, sedangkan jarak B dan C 100 km. Kita hitung kekuatan interaksinya antara A dan B dengan C. Kalau kita bertemu dengan soal seperti itu, untuk mudahnya kita tulis dulu diketahui penduduk A sama dengan 20.000 seperti soal yang tadi ya. Penduduk B 30.000, penduduk C 40.000. Tadi sudah ditulis dalam soal jarak antara A dan B berarti DA titik B sama dengan 50 km, sedangkan jarak antara kota B dan C 100 km. Konstantanya 1. Oke, yuk kita sama-sama menghitung. Yang pertama, hitung kekuatan interaksi dulu antara wilayah A dan B. Tulis rumusnya yang tadi sudah dijelaskan di depan. IAB sama dengan K PA kali PB dibagi jarak antara A dan B kuadrat. Tinggal kalian masukkan penduduk A ada berapa? 20.000. Penduduk B ada berapa? 30.000 dibagi jarak antara A dan B 50.000 kuadrat. Tinggal dikalikan ya. 20.000 kali 30.000, kemudian 50.000 kali 50.000 dan hasilnya 240.000. Itu baru menghitung interaksi antara wilayah A dan B. Kita punya wilayah yang satunya. Kita hitung juga perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah B dan C. Rumusnya sama. Kalian hanya perlu mengganti tulisan wilayah mana yang mau dihitung. Kalau ini B dan C berarti I, B, C. Kalau tadi I, A, B. Karena yang dihitung wilayah A dan B. Sekarang yang dihitung adalah wilayah B dan C. Menyesuaikan rumusnya. Sama dengan konstanta PB kali PC dibagi jarak B dan C. Tadi PB 30.000 kali 40.000 dibagi 100 kuadrat dan hasilnya 120.000. Setelah ketemu antara A dan B dengan C, disimpulkan perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah 240.000 dibanding 120.000. Ini kalau dibuat perbandingan berarti 2:1. Dari situ potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara A dan B dibandingkan antara wilayah B dan C. Jadi yang lebih besar hasilnya berarti kekuatan interaksinya lebih besar. Selanjutnya, perbandingan potensi interaksi antar wilayah dengan menggunakan formula tadi, rumus yang sudah kita gunakan tadi, bisa atau harus memenuhi beberapa syarat-syarat. Yang pertama dilihat dari kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencaharian, mobilitas, dan kondisi sosial budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif memiliki kesamaan. Yang kedua, kondisi alam juga hampir sama, terutama yang berkaitan dengan topografi, tinggi rendah suatu wilayah.
Dan yang ketiga adalah keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan antara wilayah tersebut juga relatif sama. Yang ketiga yaitu teori titik henti. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda dengan jumlah dan komposisi penduduknya. Jadi teori titik henti ini bisa juga digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri ataupun pusat pelayanan masyarakat sehingga mudah dijangkau. Oke, kita langsung pada rumusnya. Ini adalah rumus titik henti. D, jarak lokasi titik henti, sama dengan DAB, berarti jarak antara kota A dan B, dibagi konstanta plus akar PB dan PA. DAB sama dengan jarak kota A dan B. PA jumlah penduduk yang lebih kecil. Jadi jangan terpancang pada A, B, C, D, E. Yang jelas yang PA itu adalah cari yang jumlah penduduknya lebih kecil, sedangkan yang PB adalah yang memiliki jumlah penduduk lebih besar. Kita langsung ke latihan soalnya. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B memiliki penduduk 80.000 jiwa. Jarak antara kota tersebut adalah 90 km. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Jadi kalau digambarkan, wilayah A dengan jumlah penduduk 20.000 jiwa, wilayah B 80.000 jiwa, kemudian jaraknya adalah 90 km. Sama dengan menggunakan hitung-hitungan teori yang sebelumnya. Tulis dulu DAB, jaraknya dulu. Di soal tadi sudah dijelaskan, 90 km. PA-nya berarti adalah wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Berarti tadi yang lebih sedikit adalah 20.000. Sedangkan PB-nya 80.000. K-nya 1, ditanya titik henti. Tulis kembali rumusnya. DAB sama dengan D kecil AB per K plus akar PB per PA. Jadi titik hentinya sama dengan jarak yang tadi sudah ada, 90, masukkan di situ. Dibagi 1 plus akar yang PB, yang angkanya lebih besar, jumlah penduduknya lebih banyak, 80.000 dibagi 20.000. Titik henti sama dengan 90 per 1 plus akar 4. Akar 4 berasal dari mana? Dari 80.000 dibagi 20.000. Akar 4 berapa? 2. Berarti hasilnya 90 dibagi 1 plus 2. 3 ya hasilnya, berarti 90 dibagi 3. Ketemu hasilnya 30 km. Di mana akan menaruh titiknya? Lebih dekat ke kota mana? Kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Kalau di soal tadi berarti yang lebih sedikit adalah kota A. Jadi hasilnya adalah 30 km diukur dari kota A. Demikian tadi materi mengenai teori interaksi wilayah. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.